wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna sholli li rabbika fathah inna syani'aka huwal abtar. Yang sama-sama kita taati taati warisatul anbiya, para ahli, para ulama, para kiai, asal benda, rahimahullah. Kami masih Baitur Rahman Al-Ikhlas, kami masih Al-Ikhlas seluruh keluarga besar Majelis Alim Kurma rahimahullah, dan sidang kemauan yang salah-salah ada kelima acara kita bersama. Mugi-mugi Allah sampai sehat, Allah tetap berikan hidayah buat kita semuanya, istiqomah dalam dakwah dan ibadah, diparingi keluarga yang tentram, bahagia, berkecukupan, sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak kalah pentingnya foto wayang kita juga soleh-solehah yang berulang, yang mendoakan kedua orang tuanya, dan mungkin sakit mari diparingi kemampuan hubungi Ka'bah datang Mekah. Nyekar datang pakai kain Nabi di Masjid Madinah, dan mengangkat untuk kesani Gusti nanti husnul khatimah. Alhamdulillah. Ibu yang saya hormati, saya diberi amanah untuk Rebu yang kedua untuk saran-saran diskusi bersama-sama dengan Majelis Alim Kurma menikah. Saya memang nanti karena penting saya di Rebu kedua, maka saya buat namanya serial. Jadi ada beberapa tempat di Majelis Alim, juga ibu-ibu, juga bapak-bapak. Kalau di nanti siang juga sama. Serial menjadi wanita solehah di akhir zaman. Ini kalau di teman-teman Aisyah, kalau di bawah mungkin ada sebagainya di desa 1 ke 3 itu juga sama, berkaca pada wanita solehah lampau. Nah, karena di sini biar namanya agak beda, saya buat materi judulnya agak berbeda. Serial menjadi wanita setia di akhir zaman. Kan ada akhir zamannya ya? Tidak ada ya? Nah, ada yang penting loh, di akhir zaman ini penting. Karena bagaimanapun juga menjadi manusia yang tetap dasarnya setia, cuma saya beriman sebenarnya ya. Tapi memang lebih keren itu teorinya. Menjadi wanita-wanita yang setia di akhir zaman. Semakin kekinian, semakin kedisinya, dunia tidak baik-baik saja. Untuk kategori kondisi iman dan keyakinan kita, monitor itu. Kalau iman dan keyakinan goyah, rentetannya efeknya panjang dan normal. Saya ulangi lagi, kalau imannya goyah atau namanya turun, kalau dibilang sampai kubur, nanti rentetan macam-macam. Rentetan orang ini bukan jenengan saja, bukannya saya, semua orang. Kalau imannya lagi turun, maka di sana akan muncul kesetiaan oleh ulama. Kesetiaan pada apa? Kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam, kepada negara, kepada pasangan, kepada keluarga, kepada kebaikan. Sakit berpahami. Nah, rentetannya di sana. Maka kalau nanti materi saya, indikator capaiannya, ya sekolah biasanya indikator capaiannya adalah khusus di materi saya. Setiap selesai majelis taklim ini, kesetiaan kita kepada kebaikan semakin berlipat-lipat. Dalam maknanya iman kita semakin bertambah. Saya agak ekstrim mengatakan, agak ekstrim ya pernyataan saya. Yo harus tidak begitu, cuma untuk memuatkan motivasi. Gini ngomong ngaji loh ini. Agak ekstrim ya, jadi salah kalimat ini. Tapi untuk memudahkan cerita saya, gini ngomong ngaji loh ini isu sore apa bengi bahkan. Kalau tidak membuatnya dia semakin dekat dengan Tuhan. Karena indikator capaian apapun dari perbuatan kita itu ridhonya Allah. Terus berjuang, berkeluarga, mencari duit, apalagi ngaji. Tujuan akhirnya pripun caranya Gusti Allah makin ridho. Terus gak peduli dan ditompok kemauan. Terus sampai Gus Bah nanti jauh atau ekstrim. Masih ada kerja, masih wujudnya ini security begitu, Joko Partai, Joko Kantor sampai kata lanjut di sana.
Itu kalau melihatnya nafkahnya, mencari nafkah rezeki Allah dengan yang ridho Allah, itu kemuliaannya luar biasa. Karena saudara, jadi perubahan tersendiri yang pertama, terus jadi dunia, memperbarui dunia. Buat apa kita melakukan semuanya? Hanya satu nomor, mencari ridho pun sosial. Maka saran-saran istighfar dulu tidak ada dia dibikin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar untuk segala sesuatu yang mungkin kita sedang tidak dalam tracknya. Jadi track kita cuma jelas, kaos yang di rumah ini, cinta kemauan dengan kaos hanya satu, mencari ridho pun Allah. Jadi saya itu itu bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bisa diimbangi, tapi cintaku yang terbaik. Baru kita bukan bintang di langit, bukan siapapun, tapi kita memberikan yang terbaik. Tidak usah pakai kata deh. Begitu. Oke, ini yang satu sampai dulu panjenengan. Yang kedua, biar nanti saya tanya, karena saya serial, jadi nyambung materinya lagi setiap pertemuan. Yang kedua mau izin. Rabu pertama Ustaz Hatta, Rabu ketiga Ustaz Tawaki, Rabu keempat sampai memang Ustaz semua ini tidak bisa dilakukan nanti kapasitas ini semuanya kita beli. Maka saya menyelai yang kedua Mas Darwis mau cari nulis deh. Tapi ada namanya demi agama negara dan keluarga. Saya mulai dari konsep motivasinya Allah. Nanti penggenapan secara ilmu detail saya berharap ada dari Ustaz yang sini di rumah ya, Ustaz Alawi dan Ustaz Farid. Masih menjenengan nanti ketemu di majelis taklim tadi dia ketemu Ustaz Islam. Jadi saya kadang-kadang tanya ke teman-teman panitia majelis taklim ini tuh jamaah pondok. Tapi ya bodoh, bingung juga ini menyampaikan materi tadi. Makanya saya sampaikan yang kedua ini dulu. Mohon saya dimaklumi seandainya tidak berkapasitas sebagai seorang ustaz. Mohon dimaklumi, saya lebih ke mengeluarkan agar apa yang menjadi hidupan kita itu semakin luar biasa. Itu yang juga tadi saya sampaikan materi saya tentang sehat menjadi wanita setia yang kerja. Kenapa perlu ganteng tadi itu? Sebenarnya banyak wanita itu laki-laki juga, cuma karena konteksnya ada agama dan perempuan itu, maka lebih ke konteks perempuan menjadi wanita setia. Kenapa ini sampaikan? Panjangnya masih hadis Nasai yang sokan yang disebut oleh Kanjeng Nabi, idza aku sholatan khomsana wa sholat syahrona wa hafidhat farjaha wa ta'at zaujah. Kalau ada wanita yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, wa hafidhat farjaha, tegas nabi betulnya menjaga kemaluannya farjaha. Terus yang keempat apa? Wa ta'at zaujah, taat setia pada suami. Dikatakan pada mereka, masuklah surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Coba ibu, menurut panjenengan ini kayak tarik membawa masuk surga dari pintu manapun yang diinginkan. Guyonan saya di beberapa majelis tadi kan kata, jangan-jangan mau ente rumah itu surga pulau ini gara-gara dengan apa lain. Maka untuk bisa 4 ini kan tidak mudah. Dan diperlukan upaya ikhtiar untuk saling mengeluarkan biar kita bisa menjadi 4 kategori setidaknya. Dan selalu ditanyakan ke para ibu, para istri mungkin yang paling berat pasti kan budi selama waktu puasa Ramadan, penjaga rumah, keluarga, antar suami. Di ada tanggung tinggal zaman ini paham ini. Nah, kita tidak bicara berdasarkan dulu, tapi kita bicara untuk itulah kenapa serial menjadi wanita setia di akhir zaman untuk saya kita adakan. Saya tidak berpahami. Oke, sekarang yang terakhir yang keempat, tujuan yang keempat untuk materi kita.
namanya itu wanita, maka dia nanti bisa berstatus sebagai istri atau ibu atau wanita itu sendiri. Oleh karena posisinya adalah nama kerja wanita, karena menizin sekali tanpa berkata wanita bisa dia seorang istri tapi belum tentu ibu, menizin ya, atau dia seorang ibu tapi mungkin mantan sebagai seorang istri, karena pasangannya sama tidak ada, entah karena agama, meninggal atau yang lain. Dan kami maka kita kunci apapun menjadi wanita setia dari bersama harus menjadi bagian ikrar kehidupan kita. Jadi itu kami saya tulis lainnya mungkin ada yang mau datang kita tidak jauh. Nanti berikutnya saya tak ulangi lagi depan ini untuk match biar nyambung nanti. Tapi dia dulu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan selesai ini untuk mengantar ini. Kamu tahu satu hal ya. Baik, akhir yang saya sampaikan pada pagi ini kan coba. Berarti kan selesai. Oke, dimulai dari pertama monggo panjenengan cek dulu di surat An-Nisa, surat panjenengan ini ya, ayat 24. Surat An-Nisa ayat 24. Dawuhnya Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal minas sholihati min zakarin aw unsa. Zakar atau unsa, laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannata wa la yudkhuluna nakira. Siapa saja baman yakmal, siapa saja mengerjakan amal soleh minas solihin, apa-apa yang baik dari zakarin atau unsa, laki-laki atau perempuan. Nah ini ada namanya bahwa mukmin, dan mereka itu mukmin beriman. Jadi bukan hanya laki-laki saja atau perempuan saja, tapi ada kepastiannya dia seorang mukmin beriman, mukmin atau mukminah. Oke? Faulaika yang demikian itu mereka itu yadkhulul jannah, akan dimasukkan ke surga, waladil makunah, dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Sedikit pun tak ada sekali pun dianiaya. Syaratnya berapa tadi? Syaratnya berapa tadi? Mengerjakan amal soleh, entah itu laki atau perempuan, dan dia itu seorang beriman. Maka ini menjadi penting. Kalau dia tidak mengaku beriman, lalu mengerjakan kebaikan, dia tidak masuk kategori atau khulud jannah wala yudkhuluna saya di orang. Jadi ini, jadi dengan sekarang sudah perempuan kita beriman dan mengerjakan amal soleh. Janjinya Allah tidak mungkin salah dari Allah, dan Allah tidak mungkin mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mengingkari janjinya. Orang-orang yang begitu akan dimasukkan surga tanpa dianiaya sedikit pun. Ini pertama, surat An-Nisa ayat 124. Terus ini biasanya ibu sebenarnya nyatet masalah. Dan bapak-bapak juara nyatet mengandalkan apalan dan lalai. Wes gak jelas nyatet mengandalkan apalan atau lalai. Anda ya. Baik, coba ini nomor kali panjenengan cek ulang mengingatkan surat Dzariyat 56. Surat yang harusnya kita melekat dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Konsewu keyakinan ini harus termancet buat darbus, buat jenengan. Wes darbus begitu diciptakan Allah, kayak liyo buat dongi ibadah titik. Tolong ini dicetak baru. Dan yang tulisan pos tebal, terus kayak kali miring, underline, garis bawah, stabilo, stipo. Nah, hilang aja. Ya saking pentingnya. Kita ulangi, keyakinan dibacakan ulang. Jangan sebut nama masing-masing, bergumpa apa, nggak usah keras-keras. Saya tak itu nama saya sendiri. Sebut masing-masing, ini bukan saya. Ini hanya mengafirmasi saja namanya. Mohon izin ya, jangan sebut nama masing-masing ya. Saya tak itu saya sendiri. Wis dan wis, ini saya itu saya. Wis dan wis, kowe urip mau ibadah, titik. Sudah menyatakan diri sendiri. Saya ulangi, sebut nama masing-masing. Yuk, wes dan wes, gue urip
mogok ibadah titik sudah mantap. Jadi panjangan nanti kalau disuruh split hanya satu yang dilakukan. Ibadah penjelasannya nanti dulu mantap. Kan menurut itu bimbing saya hormati surat Al-An'am 163. Saya ulangi jika tertempat kita biar nyambung lagi. Serial menjadi wanita setia di akhir zaman. Kita mulai penjelasan ini. Surat Al-An'am 162, 163. Surat Al-An'am itu surat berapa dalam Quran? Nah, kita jadinya apa? Surat berapa? Tidak boleh googling, tidak boleh buka Quran Android untuk menapal. Nakir. Kebiasaan saya beda itu, bukan kewajiban nanti. Ada yang berani mengurutkan surat Al-Quran dari surat ke-1 sampai 30. Ini bukan hadiah, cuma ngetes power 1 sampai 30. Atau saya akan langsung surat ke-21. Apa? Al-Anbiya. Oke, kita ulangi ya. Al-Fatihah. Kalau kita begini. Terus Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah di kanan, Al-An'am. Artinya Al-An'am tinggalkan terang. Pun ngantos itu berkali-kali sudah sampai putra wayang dijenis Khairul An'am. Di Arab ini di Quran itu artinya sebaik-baik binatang ternak. Ya, ini saja. Sing leres Khairul An'am, sebaik-baik manusia. Lebih leres. Jadi bahasa Arab itu berbeda. Jadi nggih, kok di Arab itu pas-pasnya keliru ya. Kalau nanti kan dengan pas masjid saya di Pare, saya di Pare lagi dulu kalau di masjid Mama jadi kan nggak ada dua bersama. Kalau di masjid itu kan ada dua bersama. Jadi kita doa ada dua kita membuli itu amin mulai malam. Jadi amin ini diganti amin rugi belum malah kayak marah dulu. Salah. Jadi soal lagi ibu Al-An'am lanjut lagi surat ke-7 tempat yang tinggi Al-A'raf. Al-A'raf itu apa? Saya jelaskan ini ya biar nanti Al-A'raf itu tempat tinggi antara surga dan neraka itu ada tempat yang tinggi di atasnya itu. Al-A'raf kalau dia melihat ke arah surga tersenyum para keluarganya temannya di sana, tapi kalau dia melihat ke neraka juga menangis sedih karena teman-teman keluarganya dan sebagainya di sana. Sebagai ulama tahu Al-A'raf ini yang pahalanya 0, dosanya juga 0. 0, pahalanya 0, dosanya 0. Itu Arab, tapi pada akhirnya dia ada surga. Jauh-jauh berfoto, saya tempatkan di Al-Arab itu justru senang. Itu bukan berfoto itu. Kelas bukan berfoto yang jelas surga jaminan tetap mengatakan di tempat itu aku udah senang. Pedanya awet di luar biasa ya berfoto tahu. Terus Al-Arab tak jawab ini ceritanya. 8 surat perang Al-Anfal 11 surat Ar-Rahman namanya nama lainnya kan beda basmalahnya atau terus 10 Yunus atau Hud Yunus ini kan resani maksudnya lebih benar ya Yunus Hud Yusuf Hijr 13 waktu Ibrahim Hijr 16 Nahl. Saya sengaja begini Bu. Katanya kata Ustaz Mami itu pokoknya aku Mas Ustaz, saya kan Mas Ustaz. Aku titip ya terus ngaji ini pokoknya ibu tentang Al-Quran benar terus kalau bulan ini dan sobos aku komunitasku sholatku bahagia berarti saya ini tetap sholat itu bagaimana bagianmu ini biar teman-teman kalau masuk komunitas belum nah, bapak-bapak, ibu saya nanti saya ingin sampaikan panjenengan surat Al-An'am ayat 162-163 itu penjelasan lagi di surat 2 awalan. Yang pertama kita mau An-Nisa 124 terus Al-Dariyat 56 nah puncaknya di Al-An'am 162-143 berapa bunyinya?
Ayo punya berapa? Al-Baqarah 162 Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini daunnya Nabi Ibrahim direkam sama Allah, firman ini sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Punya hormati, kalimat lillah itu tidak selalu bermakna untuk Allah, tapi kepunyaan. Lillah itu kepunyaan Allah. Maka kadang kalau mengucap puji alhamdulillah itu maknanya karena ada alifnya ya, dari kata hamdi yang artinya pujian, tapi berbeda dan alif segala model pujian bukowi nama bukowi pilihlah punya Allah. Lalu kan mana nih, ayu nih, wakil aneh, wah ayu baik, coba gini bayu baik dan sebagainya. Itu kan pujian gumun. Itu kalau pakai bahasa itu punya Allah lillah. Itu dibekali dulu dengan surat Al-Baqarah akhir yang panjenengan sering diminta baca pagi dan petang. Lillahi ma fis samawati kepunyaan Allah antara apa yang di langit dan bumi, termasuk langit dan bumi ini. Maka pun sholatku, ibadahku, hidupku, matiku punyanya Allah. Paham ya? Jadi kalau ada saya kasih denganlah hatiku berkata aku cinta padamu, karena hidup matiku hanya untukmu Allah. Nah, ini benar. Jadi hidup matiku hanya untuk Allah. Biasanya tapi ini karena belum masuk usia panjang, kita tahu. Tapi orang yang dekornya senangnya ngaji, nggak senangnya nyanyi, jadi apa? Ya, alhamdulillah, harus hati-hati. Ulang lagi. Berarti ibu, maka bisa majelis taklim Qur'an, saya ulang lagi, menjadi wanita setia di akhir zaman, 3 konsep ini diyakini terus menerus. Saya simpulkan pembukaannya. Pertama, bahwa siapapun dia bergender apapun, laki atau perempuan, Tuhan tidak membedakan dalam konteks surat An-Nisa 124. Pokok bahasa kasar ya, pokok kue nama soleh dalam keadaan beriman, gak peduli zakar maupun unsa, laki dan perempuan, maka Tuhan akan masukkan ke surga tanpa dianiaya sedikit, walau tanpa didolimi sedikit. Dong, jadi kami ini keyakinannya. Berarti kalau aku perempuan masuk gak enak laki perempuan, kue masuk lanang tapi tidak beriman, tidak masalah, no way. Itu dia. Aku masuk perempuan, enak waktu istirahat, beribadah. Karena aku sayang, makanya ulama tahu ini kan Ramadan ini ada satu Muhammadiyah dan memutuskan satu Ramadan satu barat, oke? Panjenengan kan ada liburnya, ada izin yang libur ya, ada libur 1 minggu. Dan bijine jenengan pada ada wong lanang niku 30 dino. Jenengan 1 bulannya kan cuma 21-22 hari. Puasa itu Ramadan. Setelah laki-laki full 30 hari. Hitung 1 bulan. Enak toh? Kudune kula meri, kowe nak prei. Kayaknya luwe apa yang makan aja. Tapi itu kan adalah Allah, sampai meri aja kita meri, kita dalam kondisi normal kita beribadah. Satu lagi yang kedua, kalau wangi tidak dihitungkan untuk beribadah. Dan beribadah dimaksud itu ternyata keseluruhan. Al-An'am 1:2-3. Jadi kok hidup mati, ibadah, sholat, kagungan itu siapa? Sampai selesai ya. Yang keempat, jauhi laki-laki. Ini untuk penguatan dulu, kita setia, laki-laki setia, kita selesaikan. Suatu saat Nabi bersama para sahabat, beliau mengambil ranting kurma, menggaris lurus di pasir di antara sahabat-sahabat. Nabi Dawud, hadza siratal mustaqim fattabi'uhu. Ini jalan yang lurus, fattabi'uhu. Ikuti. Jadi sudah di closing ini sama kanjeng Nabi. Wis darwis, majelis taklim Qur'an dengan 3 keyakinan ibadahku piye, uripku piye, iki lho uripe, siratal mustaqim fattabi'uhu. Ikuti. Karena pakai fak ya. Ini harus menjelaskan secara awami kalau ini pakannya bahasa Arab ya. Saya mengerti aja.
Bukan fakta biuni, tapi fakta biuni. Fak itu mengandung makna perintah. Aman. Dong, dimirengkan awal. Makanya fakta biuni itu perintah ikuti jalan ini, ditambah oleh Nabi dan sambungannya wala tafarraqu, garis kiri kanannya garis lurus set. Jangan bertanda. Jadi cukup jalannya sirotol dan panjenengan sering mau surat Al-Fatihah jadi rukun dari sholat. Sehari berapa kali imam panjenengan tuh? Berarti kalau ada libur baca Al-Fatihah. Sehari berapa kali? 5. Sehari berapa kali? Mau Al-Fatihah. 17 kan? Kalau ikut derek panjenengan wong kene kan sholat sunnah Allah wong kene kalau kono kan sholat 5 waktu wong kene bahaya wis tahajud witir istighfar tahajud taubat ora menjenengan niku derek subuh lho pun kita rakaat witir ya subuhan kemarin katono Isra kita berapa terbit Tuhan ditambah bisa dur kopiah dur pak dia itu dengan dorong banyak sholat bahagia bu 17 kali kan minimal apa suratul mustaqim tidak usah ditafsirkan apapun Allah yang menafsirkan tafsir ayat dengan ayat tidak usah tafsir ayat dengan ayat itu tidak ada duanya tidak ada anda itu ditafsirkan kecuali penjelasan maksudnya apa suratul ladzina an'amta dengan cek bunyinya pun siratul ladzina apa kata siratul ladzina bukan siratul kal. Jadi jalannya itu bukan jalanmu yang bukan, tapi jalannya orang-orang yang aku beri petunjuk dan didorong. Bisa dipahami gitu. Langsung nanya boleh nggak sih? Kalau modele kan Ustaz Mas introduksi report bu dan dok saya mau dulangi dari depan lancar baik berat dulangi dari depan gak apa-apa ya. Jadi Allah menjelaskan yang disebut suratul mustaqim yang butuh diikuti jalannya orang-orang yang koridoi Allah Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Arti total gimana bu? Bukan jalannya orang-orang yang sesat tapi pemurkai. Cinta dia masuk sesat pemurkai sajanya. Pak bilang benar. Tidak ada Yahudi dan Nasrani. Hanya begitu. Kalau aku takut melakukan. Memang itu gawe kajian Nabi. Yang dimaksud Al-Fatihah jalan yang pemurkai tersesat. Itu jalan orang Yahudi dan Nasrani. Tidak apa-apa. Kalau dikembangkan orang-orang berdosa, orang-orang yang berbuat aniaya tidak apa-apa. Tapi utamanya yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Cuma ditafsir kemenak disebut sebagai yang tersesat dan pemurkai. Paham ibu? Jadi sekarang sudah selesai. Artinya bahwa kita semuanya dalam kondisi tantangan untuk menghancur leburkan keyakinan kita dengan 5 konsep tadi paling tidak dengan seru dan terus yang lain itu yang harus kita pertahankan di kajian-kajian di majelis-majelis entah itu dimanapun berada. Makanya tadi jauh berdua pesannya yang berapa ini tadi lanjutannya tadi Kenapa ya? Ittaqilah haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Tolong ini digaris bawahi baik-baik dulu untuk saya juga. Untuk menjadi wanita solehah, laki-laki soleh, wanita setia, laki-laki setia, ada kunci terakhir. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu. Ini fenomenanya. Dulu bahasanya kayak di Zainuddin MZ. Besok ini inspirator saya selalu menggunakan Zainuddin MZ. Kalau guyonan namanya Zainuddin MZ itu bukan beberapa dalam keluarga. Besok tidak besok. Ini sering saya tanyakan loh. Putra berapa dalam keluarga? Terakhir Zainuddin MZ. Tapi Zainuddin MA, Zainuddin MB, Zainuddin MD. Kata beliau itu, kalau pengennya takwa Allah di mana berada, ada fenomena Allah dan Islam itu ada di majelis taklim dan masjid. Saat keluar dari majelis taklim dan masjid, Allah dan Islamnya ditinggal. Sering kan dengan ini, itu
itu terjadi. Ada satu majelis taklim ibu-ibu, saya tidak sebut kotanya mana, mohon maaf ini ya. Waktu kajian itu ya saya pribadi lihat selalu buah, bukannya soleh tapi selalu buah. Jilbabnya menurut saya ini karena dia ada seringnya kata aku saya jilbabnya besar, rindu tak suci. Namanya jilbab kepol. Lagi-lagi di celana kepol apa? Gunung jilbab syar'i. Jilbab syar'i, benar ya, jilbab syar'i. Namanya merah. Mohon izin. Ada laporan ke saya dan sebagian dari pengasuh. Pak, mau dicek TikTok ini. Wah, ternyata ibu aktivis majelis taklim itu waktu di TikTok. Ya nggak apa-apa. Itu hadiah anak rutin. Tapi kita kan yang agak sedikit, aku tidak kasar, telus dulu. Tapi telus muka enggak dong. Ini berarti indikator capaian yang saya sampaikan ini dengan paham ya? Apapun hasilnya harus dekat kepada Allah. Yang dimaknai dekat pada Allah kan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi takwanya itu haitsu makunta, dimanapun kamu berada, boleh masjid, boleh kono, auratnya podo, semuanya digawa tak teman, auratnya untuk semakin dijaga. Nah, ini yang saya maksud Ibu Sarpati. Kuncinya menjadi wanita setia, entah di masjid, luar masjid, Allah dan Islam tetap bersamai. Itu yang disebut kita masuk setia di situ. Paham ya? Nah, berarti dengan mau nonton kos sekalipun, mau nonton sana, mau giling sana, giling sini, mau dolan sana, dolan sini, silaturahmi sana, silaturahmi sini, yang terjaga di masa itu kesetiaan. Jangan berulang. Sama lagi. Deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Kan kita harus setia. Setianya kepada siapa tadi? Allah, Rasul, Al-Islam. Nah, jadi kenapa sekarang kesimpulannya kita diminta tetap jadi wanita setia di akhir zaman. Karena Nabi berpesan wa tafarraqu berat. Negatif ibu, saya lanjutkan. Nanti soal dialog mau karena ini serial. Yang pertama, wanita muslimah setia itu ada di dua periode. Tapi saya yakin yang periode berlapis tidak ada semuanya. Pertama periode sebelum menikah. Saya sering ditanya oleh teman-teman karena punya komunitas namanya Sanurabi. Sanurabi ini komunitas saya tapi di kafe-kafe bu, maaf ya, di beberapa kota. Anak-anak muda berpenghasilan mandiri, izin, tapi derek menikah. Yang cowok ini negeri duit cik dulu itu larinya benar kata-kata harus terpantau semantau-rantaunya. Yang kedua izin, ilmunya sampun, berkali sampun, tapi ada beberapa handicap yang membuat Allah belum menakdirkan ada. Komplainnya selalu sama. Kok susah ya saya mencari jodoh. Sementara mereka nggak praktis di kajian, karena juga sholat. Kompannya itu dan keberpatan. Ini kita mudah. Kesetiaannya sebagai seorang hamba Allah diuji. Terus ya, ini pertanyaan dari Mas. Apakah dia akan membuka Tuhan? Menyalahkan takdir berat kalau menyalahkan takdir sampai lagunya Desi Rasari takdir dilarang gitu sama mainkan dengan pokok karena takdir memang kejam ya salah jangan ini suara kita masalah tidak boleh menyalahkan takdir. Nah inilah mulai munculnya kesetiaan kita kepada Sang Maha itu mulai ada ujian-ujian. Apakah tetap selalu mustaqim, fakta biuni diikuti, takwanya tetap dalam kondisi mendapat ujian atau tidak. Jadi sini kesetiaannya diuji. Semakin terkini bu, kesetiaan kita sebagai seorang wanita solehah semakin diuji. Karena semua harus ya tidak mudah memang, maka perlu sekali kita mendapatkan ini. Oleh karena itu, kalau yang belum nikah saya bilang,
sampai itu justru sama Tuhan diberi kesempatan habis-habisan bersama dengan orang tua yang pahalanya berbakti pada orang tua nggak tanggung-tanggung. Nah jadi betul biru walidain pahalanya berapa nggak tanggung-tanggung. Pertama jadi tolong biru walidain ridhonya Tuhan ada pada ridho orang tua. Masuk Tuhan bisa betul walidain warnanya Tuhan ada pada warnanya orang tua. Ridho betul. Tapi nyebut lagi surga yang tenang itu adalah orang tua. Tak bilang, Pak, kamu kalau udah menikah, kamu gak bisa bebas untuk orang tua. Karena perwali itu pindah pada suami. Kamu harus malu pada suami. Baktian. Apa bahasanya? Baktimu mulai berubah pada suami. Sekarang mumpung kamu masih punya satu bakti, yaitu orang tua sama Tuhan, kamu diberi kesempatan lomba-lomba. Kalau mau mencari hikmah, saya kira tidak semua orang bisa mengambil hikmah. Ini sering kita sampaikan juga ya. Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya penggerutu aku. Nanti kan? Tidak bisa mendengar. Alhamdulillah ini kurma itu Pak saya. Dan calon nyawangnya benar dia. Hanya menggerutu angkuh katanya itu ya. Lebih percaya dengan cara-caraku tapi menolak rencana Sang Maha Penentu. Ada yang akhirnya pun lebih memilih untuk menggugat takdir. Tahu dibilang lagi butuh orang yang jangan ada kita sampaikan karena saya baru tadi dengan anak muda. Saya juga muda. Sungguh pendek Bu. Kesedihan kita sebagai manusia dan wanita diuji betul di sini. Sungguh pendek. Yang sungguh pendek itu bukan hanya teroris dan radikal. Anak-anak muda kita sungguh pendek. Minta HP baru nggak diberikan untuk sekolah. Kontornya pergi motor api yang kontornya perlu ganti. Enggak. Nah udah lagi yang paling bunuh diri. Tren bunuh diri di Indonesia. Usia remaja beli pesawat. Serius ini. Terus gak pokok tak jadi bisa. Malam tahun baru, pergantian tahun baru selalu ada berita dari BKKBN. Penjualan alat kontrasepsi meningkat pesat 80%, 32% pembelian meningkat itu, yang 80% yang beli kaum pelajar. Jangan seperti jadi dunia sedang tidak baik-baik saja. Apa lagi? Kesetiaan kita akan berjalan nanti. Untuk tetap ada di jalan ini, jalan sama mustahil ini berat. Ada yang menghadap dari depan, gandol itu memburi, geret tenang, geret kiwok supaya kita terhenti atau bahkan terjatuh. Paham ya? Sehingga ada kalimat apa ya? Siapa yang naik panggung apa siapa, bersiaplah turun panggung dengan kemungkinan. Paham ya? Siapa yang naik panggung atau siapa, bersiaplah turun panggung dengan penuh keinginan. Ada panggung kantor, ada panggung rumah tangga, ada panggung bertetangga, ada panggung dunia, ada panggung akhir. Semuanya butuh persiapan. Kalau sudah siap, turun dengan penuh keinginan. Maksudnya ya? Bisa dipahami dulu. Ada semangat kalau saya katakan ini. Merdeka. Nah, mungkin mereka ini. Kalau masalah baik, saya lanjutkan. Jadi, kontinual. Saat kita punya dua periode, artinya periode sebelum nikah, terus kemudian kita dalam periode sudah menikah, karena ini yang kita bahas. Periode yang sudah menikah, kita punya dua posisi, mana satunya posisi sebagai istri, kedua posisi sebagai ibu. Mungkin ada yang salah satu di antara dua ini, tapi kita masih dalam kategori wanita. Oke, sebagai ibu berarti harus setia, sebagai istri juga harus setia. Maka jaminannya kan Nabi tadi bahwa buat taat zaujaha, taat pada suami, termasuk wahabidat farjaha, menjaga farjaha itu tersebut. Maksudnya malu, maksudnya menjaga itu apa? Bahasa sekarang namanya gak selingkuh. Aku berat ucapan kata-kata itu, tapi itu kering luar biasa serius. Kalau udah bisa supaya bagaimana kita terjaga betul. 2000 yang lalu saya jualan ada seminar itu saya isi judulnya kita yang berbeda. Judulnya kata ibu darurat selingkuh. Saya minta ganti tema. Karena juga untuk tema itu dengerin ini dulu, untuk soft dulu. Tidak usah. Ini sudah darurat betul di kondisinya mengerikan.
diperparah kemarin, saya nggak nyebut nama ya, kasus seorang selebgram yang mohon maaf, secara fisik, secara popularitas, secara follower luar biasa, umroh, suaminya tidak ikut, tapi suaminya malah tahu dari zalik, melakukan hubungan yang sangat-sangat amat tidak pantas, bahkan dosa besar itu. Yang mohon maaf ya, pelakor itu dari sisi apapun dibandingkan istrinya yang sah, nggak ada apa-apanya. Fisik, materi, apalagi popularitas, tidak ada apa-apanya. Dan aku udah misalnya, saya ngunangi anaknya SMP di video sama anaknya SMP di rumah. Ya karena apa? Sudah berzinanya di rumah, cara menyamakan yang kan murukal berbuat jadi murokalnya digiatnya seolah-olah sedang kaji, tapi dia melakukan sesuatu yang diharamkan Allah sekarang. Ini contoh. Kok bisa begitu? Padahal dari sisi pilihan nggak ada pilihan di dia ini. Tapi biasa ulangi, betapa beratnya memang dalam kondisi menjaga keimanan di zaman sekarang. Dan bukan ibu, apalagi perempuan diberi khususnya sama kanjeng Nabi. Bukan laki-laki ya yang masuk surga dari pintu manapun, tapi perempuan. Tapi syaratnya empat tadi, surah 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemampuannya, bermatanya, tempat taat pada suami. Nah, jadi di sini, ibu-ibu, karena posisi jenengan di serial wanita menjadi wanita sejak akhir zaman, adalah sebagai seorang istri dan seorang ibu, maka keyakinan yang 7 part tadi mohon diingatkan dulu. Untuk menguatkan dulu bahwa saya kondisinya adalah sedang beribadah, kondisi saya adalah semuanya lillah. Terus ya, siapa lagi? Siratal mustaqim. Oke, memang tetap dimanapun berada dijaga. Termasuk yang harus kita waspadai adalah 3. Ini yang kita bahas pagi cepat-cepatan. Yang menghadap kita menjadi wanita setia, lagi setia, wanita soleh kan, suami soleh, bapak soleh, istri soleh, ibu soleh kan yang sama ada 3. Dan nanti dalam menyebutkan itu beberapa yang lalu. Yang pertama, inna syaitana lakum aduwwun. Yang pertama dulu. Bagaimanapun juga yang membuat kita terhenti di tengah jalan menuju siratal mustaqim itu, apalagi kalau kita keluar, itu satu musuh yang utama. Sedang inna syaitana lakum aduwwun. Sampai sama Allah disebut lakunya di depan aduwwun. Inna sesungguhnya asyaiton. Syaiton itu dari kata satona yang artinya menjauhkan. Jadi segala sesuatu yang menjauhkan dari Allah itu namanya syatona. Berarti syaitan itu jamak kata sifat. Oke? Dan siapa yang disebut syaitan? Minal jin wal nas. Dari jin dan manusia. Wong jin siapa? Iblis dan para tentara yang ketok. Oke? Manusia ya kayak ada grup-grup WhatsApp alumni di sini. Ada alumni SD, SMP, SMA, kuliah. Alumni nggak KTO ya. Alumni Pak ada yang punya. Alumni awal kelompok punya. Orang jarang ya. Kok kadang-kadang ada ide dari apa? Ide reuni akbar. Mau angkatan 60 sampai 2020. Butuh karena beliau karena nah, di sini kan budaya besar. Ini luas kisah sudunya sudah kita dibahas. Hati-hati berkali kita katakan reuni yang bilang mantan. Jadi akhirnya setan masuk. Biasanya bisikan. Tuh, gue mau katakan gue berulang musik. Saya menarik dia tak tolak boleh berulang musik. Body, kamu body. Betul, dan seterusnya. Kok malah masih disukai kan? Terus kita di sini banding nomor 7. Di sini. Ini di kitab yang mungkin dijelaskan bagaimana musuh pertama yang menghalangi kita dari wanita setia, laki-laki setia, wanita soleha, suami soleha, laki-laki soleh. Itu pertama, inna syaitona lakum adun. Ingat ibu tahu lagi ya, inna syaitan, sesungguhnya syaitan laku untuk kamu, benar-benar untuk kamu, aduun musuh. Jadi tidak disebut langsung inna syaitan aduun, tapi Allah menyebutnya laku untuk menunjukkan syaitan ini memang dikutukkan untuk manusia kita untuk menggoda. Dan bapak moyangnya syaitan adalah iblis, Allah
Ulangi ya. Pertama, yang mana kita menjadi wanita soleh pada zaman, bahkan menghentikan kita menjadi wanita secara solehah dengan sepindah kelompok syaiton. Syaiton dari kata syatona, artinya yang menjauhkan. Jadi siapapun, apapun bentuknya, kalau dia menjauhkan dari Tuhan, dia masuk kelompok syaiton. Dan Allah menjelaskan di ayat yang lain, kelompok syaiton ini ada dari kelompok jin, ada dari kelompok manusia. Saya ulangi dulu, lakukan dulu benar-benar untuk musuh. Intinya adalah membuat kita jauh dari sang pencipta. Nyambung ya penjelasan saya. Di depan tadi, tujuan kita melakukan sesuatu biar dekat dengan Allah. Tujuan setan adalah menjauhkan kita dengan Allah. Jadi nggak senang kalau sesuatu yang baik-baik, caranya macam-macam. Sering saya sampaikan, saya itu dosa. Biasanya SMA biasanya ini. Karena saya SMA kali belum sih, cuma 2 berdiri. Kayaknya ada teman saya nanti. saya Mustaqiya SMA kita indah lucu banyak cerita. Besok alhamdulillah oke ini ngomong ya. Akhirnya paling visi saya tadi. Terus saya visi ngirim agunannya paling membuat kita terperdaya. Ini penting karena kondisi realnya begitu awalnya. Saya ulangi ya, ini real masalahnya, bukan di buku. Salahkan diriku bila ini ada yang baik-baik di hati. Akhirnya hal yang salah menjadi biasa. Sesuatu yang biasa akhirnya menjadi kebiasaan. Namanya kebiasaan. Salah menjadi benar. Dan akhirnya di reuni pukul-pukul bareng-bareng beda jadi sesuatu yang baru. Terus yang kita permasalahkan adalah bisikan lakukan dulu tadi tidak bisa kita antisipasi karena tujuan utamanya memang menjauhkan kita dari yang baik. Nah ini realnya. Banyak cerita kita awalnya hanya faktor uji coba akhirnya belas atau yang kedua ini penting. Panjenengan buka surat Yusuf ayat 52 itu yang menghalang kita akhirnya pada kesetiaan pada Allah Rasul. Ini gambaran umum dulu ya. Surat Yusuf, surat apa sih Yusuf? 12 ya. Ayat ke-52. Sama temannya ada yang HP-nya jadi motor Quran Android. Saya di komunitas saya anak muda tak wajibkan tuh bahwa HP-mu kudu ada aplikasi Quran Android. Satu, kedua notifikasi sholat pakai Muslim Pro kalau kita ini ya. Satunya Sirah Nabawi. Pokoknya HP-mu banyak aplikasi saya suka paksa. Butuh ngaku. Betul tak hukum jadi investor kurang-kurang. Surah apa tadi? Yusuf ayat 50 bersama ke pagi. Enggak, bersama ke pagi maka sekarang kita baca bu. 53. Namun ya, kepesan kita bergumul dikit baca pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsu. Dan aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan. Nafsu itu Bapak Ibu, Ibu-ibu tidak menyuruh kecuali bisu, kecuali nafsu selalu menuju pada keburukan, kecuali nafsu yang ilama rohimah, nafsu yang tidak bagi Allah. Jadi perjalanan nafsu itu penting loh. Nafsu itu penting loh. Di sana legendanya nafsu nggak mungkin ada peradaban, nggak ada pembangunan, nggak ada putrawaya, nggak ada bangun rumah. Itu harus ada. Cuma cenderungnya menjadi yang buru-buru kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Jadi nomor 2 ini musuh yang membuat saya dan panjenengan itu terhenti kesetiaan kita pada Allah Rasul Islam pada keluarga dan kebaikan itu nafsu bisu amaratun bisu. Ulangi, amaratun bisu, nafsu yang menyuruh pada keburukan kebusukan. Dan iblis selalu gocek di sini. Betul masalahnya. Kolaborasinya antara iblis dengan nafsu ngeri.
Sehingga Allah ingatkan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafsu dan kejahatannya kata Allah, beruntung orang yang mensucikan nafsunya dirinya. Qad aflaha man zakkaha, tapi wa qad khaba man dassaha. Rugilah, celakalah orang yang mengotori nafsu. Jadi nafsu itu bisa membuat orang tinggi melayang dalam puncak takwa, tapi alhamdulillah nafsu juga bisa membuat berantakan kehidupan ini dan juga gara-gara nafsunya terkotori. Dan siapa yang paling bertanggung jawab di sini yang awal? Sinten? Iblis. Dan jangan mesti takut. Kok ngerti? Ya ngerti aku kok. Aku akan jelas nih, luas sufi sudurin nas. Terus minajin natuas yang terus membisikkan pas-pas sakwa-sakwa kedaja manusia. Jadi kelompok jin dan manusia. Paham? Penjelasan saya ini jadi paham? Jadi jelas sampai kok musuh abadi kita itu cuma iblis, dia bonceng nafsu. Nah, yang ketiga terakhir itu. Yang ketiga, kolaborasi iblis nafsu semakin kuat saat kita punya lingkungan teman-teman yang mendukung dua musuh tadi. Paham ya? Wis iblis bodoh, nafsu membara, bolo-bolo nih, yo podo. Paham ya? Yang saya maksud bolo-bolo kan cerita saya tadi termasuk kelompok arisan, kelompok birku, bulan bilang bilik sangat mari. Lek MT kan beda, yang diomongin kan gak jamaah gosip syariah ini. Saya kok bahasa saya hibah syariah, tidak nak ada solo. Kalimat hibah syariah itu pikir, secara bahasa kita hibah itu terus memakan bangke saudaranya secara bahasa. Orang sudah tambah syariah, itu jangan-jangan nih judul syariah itu. Kita buka judul dengan baca Al-Fatihah. Berarti pengajian tak boleh, tidak ada sesuatu yang konsep haram, ya, dia akan haram. Saya ulangi lagi ibu. Yang ketiga ini persis ketika doanya Nabi, fa'inaka ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan yang kamu cintai. Sekarang ini Pak, pasti. Ayo, panjenengan umpama di grup 6 sauwan kulineran, berapa kulineran, membantu saudara yang berdolan juga. Coba hati-hati kolesterol asam urat. Karena jeruan, durian, hijau itu menurunkan asam urat. Dari mulut tutup. Jadi ini kamu mulutnya bong-bong. Betul-betul. Apa ya? Lalu saya, dia apa-apa. Uang bulan orang dia tidak apa-apa. Yang jadi problem, hati-hati dengan tiga tadi. Salah ya, bisikan dari iblis, bonceng nafsu, terus kawan-kawannya tadi kira-kira ngajanya yang baik buat kita. Lek jenengan kan enak, begitu kita ke Sydney, jenengan di Sydney, Frankfurt, London, Singapura, luar biasa. Kelompok yang berkorban bulan menunggu. Pada kali pulau dia bulan mati, kan muncul itu. Nah jauh. Seandainya kelompok yang berkorban jam 11 berapa nih tapi dulu kan di sana itu lah kayak atau kuliner yang di boleh sekarang tahu lo main salah tapi jelas saya sepakat bulan sih aku perayu nomor perayu jadi sungguh mereka kelas saya dia tuh saya menceritakan berkali-kali kemarin di anak-anak muda saya bilang ada kasus bocah lencat dan gemar bocah pegawai motor itu saya tidak merendahkan apapun ya cuma ini contoh dia pegawai di satu percetakan jelas-jelas yang gemah kan isu sejaknya mulai sore kekokonan jam 10 jam 2 ada sebelah ya sholat sih jawabannya saya cerita jalanan aku kasar gue kata udah betul dengar ini bosok belum bujel kemauan bujel aku dengar terkasar jadi karena kapal goblok di bangga kita karena gitu masalahnya gak kenal nanti kalau lu duduk nak kontek dia duduk saya nanggung ke gentul itu kalau nak baik itu lah dari besok aja kan bicara anak-anak itu nah ini kasusnya nyata duluan bisa, jawabannya saya gak sholat aku ranggo sarung ya, ranggo celono ya, gak sarung ini kok ya tak sini sarungnya, ini gak sholat ya boleh jalan jika tawa
taksili sarung, betul loh ya, bayangkan taksili sarung kan berarti sholat, apa pilihannya? Gak bisa sholatnya. Nah, contohnya apa ini? Real ini, banyak kasus kan, gak usah kaget ketika lagi, sholatnya dikiwes lah, mungkin jangan. Sholatnya sama duduk bisa dan paling bulan kedua ditek salah. Nanti kata apa dengan? Sholatnya ditek salah aku. Wah, ada sedikit salah kan dengan jawab, oke, salahmu memang kan disuruh sampai itu masih ini biolannya. Oke, salah juga. Jadi teman itu sangat menentukan. Oleh karena itu, kalau panjangnya kan mesti itu ini. Kalau itu duplikasinya kok baru boleh bawa ke rumah cuma yakin mungkin, tapi tidak kelas gitu. Tapi yang kita waspadai, kalau ketemu dengan lingkungan, miliunya bukan miliu yang berarti agama. Biasanya kelompok-kelompok reuni hati-hati. Kalau Islam luar wajib, kalau itu harus menikah agama. Tapi yang kita bicarakan konteksnya adalah yang menjauhkan kita dari jalan. Gak usah sungkan-sungkan. Berdiri sungkan, gak boleh aku. Boleh dibosi masalahnya. Kok ini nolak? Kok gak pernah gak beda sama Allah ya? Allah itu kan boleh yang kecil. Tujuannya kan, ya Allah sholat, dan sholat ya ada Allah aku, boleh dipakai Allah, ngono jadi nggak pernah ini. Jadi ada yang pakai bakso tidur di ramean, paham ya ibu ya? Jadi sekarang saya simpulkan untuk pertemuan pertama saya menjadi wanita setia di akhir zaman. Nanti selanjutnya kita bahas godaan-godaan yang membuat kita menjadi wanita setia. Tapi kita mulai dari global dulu. Kesimpulan, belum nanti ada jalan kesimpulan. Menjadi wanita setia solehah di akhir zaman itu hak adalah keniscayaan, bukan pilihan. Soalnya ini semuanya. Menjadi wanita setia solehah di akhir zaman itu hak, suatu keniscayaan, bukan pilihan. Tidak ada pertanyaan, enak jadi wanita setia mau gak sekalian itu mau kolong. Kemudian dikatakan banyak kasus atau itu kesimpulan kedua, satu-satunya jalan menuju wanita setia solehah hanya satu, jalan al-Islam. Terus itu kesimpulannya di pertemuan pertama saya. Mudah-mudahan Allah mudahkan bisa kembali. Nanti kita akan bahas beberapa materi-materi berikutnya. Kalau panjenengan longgar di Sabtu ketiga saya di musola latih di Pesona Regensi Wawasan. Saya bahas khusus masalah wanita-wanita kuliah solehah terhormat dari zaman dulu. Kadang Kartini, kadang-kadang Dewi Sartika, istri-istri Nabi, suaminya, istrinya Jenderal Sudirman, misalkan. Jadi besok istri Jenderal Sudirman. Ya besok loh, asmanya siapa? Bu Sudirman. Yang terhormat pakai iso aja. Jadi kalau pas saya jauh sekali dengan longgar Sabtu pagi, saya Sabtu ketika di Pesona Regensi mau besok sekarang menuju sama Taruna itu karena jalan ada rumah yang dekat dari tol sebagian itu dekat dari tol. Pun 5 menit terakhir ada yang mau didiskusikan atau mau diluruskan ayat saya apa saya monggo kalau wonten nggak apa-apa atau usulan-usulan karena saya justru membagi iPhone ini ya untuk punya rumah. Ada yang mau ditanyakan? Bebas kalau saya itu tanya, jadi kan bebas materi. Wah, berapa? Siap. Assalamualaikum. Maaf, saya kesannya dia terus. Assalamualaikum. Mau bertanya. Paling aku itu boleh tahu. Saya Bu Indah. Bu Indra sakit dalam Wilayah pun Golden. Golden. Oh, ini siap kok. Ini kalau pernah mendengar perempuan itu sebaiknya sholat di rumah. Padahal kalau ke masjid kan pahalanya juga satu langkah itu sudah ada nilainya. Itu bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, ingin.
Mata surat berbeda. Oh iya, itu kota jadi mulai ngomong cikunya ya. Gitu. Ada virus baru dari kita, dari mana ini? Mulai masuk ke Indonesia. Tapi terus sampai kan dia, kita jawab beda itu. Ada virus yang lebih bahaya sekarang. Namanya virus haring, Bu. Ini susah sebuah. Hati-hati, virus haring, HP miring. Iya mungkin lari-lari ke virus ini, nah itu ada. Terus nih, ini akan baik. Perintah untuk sholat 5 waktu, sama ya, 5 waktu tidak peduli zakat atau unta, tidak perlu laki atau perempuan, sholat 5 waktu hukumnya suatu air wajib buat seorang muslimah, enggak. Adapun teknis sholat 5 waktu dengan namanya berjamaah, mengumpulkan kaum muslimin di suatu tempat namanya masjid, dipimpin seorang imam, perintah itu diberikan untuk para laki-laki. Oke. Dan para mazhab berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ada yang mewajibkan kayak kembali, ada yang menyunnah muakkadkan kayak Imam Syafi'i, ada yang mengutamakan seperti Imam Hanafi. Itu beda pendapat dengan hadis yang sama. Karena Nabi menyebutnya itu harus apakah itu wajib, apakah itu hanya sunnah. Yang tahu ahli fikih kita dari bawah. Tidak semua perintah apa itu maknanya wajib. Itu yang beda pendapat. Jawab ini nama kali. Terus kemudian masalah perempuan, ada 2 dalil. Pertama di Quran ayat dan sebagai perempuan itu adalah di rumah. Dia ada ditambahkan Nabi terkait dengan sholat di masjid. Sebaik-baik sholat kamu ada di rumah dan sebaik-baik sholat di rumah dan di kamarmu sendiri. Nah, ini menunjukkan fikih beda pendapat antara ulama terkait dengan pernyataan kanjeng Nabi. Sahabat itu tidak berpendapat apakah mutlak perempuan itu menjadi wajib sholat di rumah bahkan di kamar dan berarti haram otomatis sholat kalau sholat di masjid. Nah ini konteksnya gimana? Kalau sedang bepergian, kan berarti tidak di rumah, otomatis di masjid. Safar itu, kan tadi tidak boleh. Nah, berarti kan pengecualian, itu kan ada pengecualiannya, karena biasa mau. Jadi enaknya kalau ngerti ilmu, biasanya engkel-engkel nggak ada. Biasanya semua orang, sehingga engkel-engkel orang pada pinter engkel. Pak, apa itu soal pada kayaknya, bulu gitu. Kayak sih, kalau kita yang ngerti ilmu, biasanya cool, calm, confident, dan pasti ada masalah berbagi. Nah, yang ketiga. Tapi nanti dawuh juga walaupun sholatnya perempuan di rumah, tapi Nabi dawuh jangan kamu larang kalau perempuanmu ke masjid. Karena sahabat itu protes kanjeng Nabi, makanya ya bahasanya, kok penak para suami itu jadi makmum di belakang jenengan, tapi dia pengen jadi makmum jenengan dia pengen, dia kalau dia pengen jadi imam kanjeng Nabi, mesti ditomponi. Akhirnya Nabi jawab gitu. Jangan kamu larang perempuan ke masjid. Nah itulah akhirnya keluar syarat. Yang penting nama masjid kondisi aman. Ini sebelahnya ada aman. Yang kedua ada persyaratkan mahram. Tapi kalau persyaratkan mahram, tidak semua perempuan punya syarat ini. Ya, terus yang ketiga ini tidak kalah penting ya. Memang betul-betul menghindari fitnah. Karena perempuan yang laki-laki memang berbeda. Perempuan lebih dimuliakan tanda kutip, perempuan dimuliakan Allah dengan penjaganya. Mulai untuk Allah, tidak boleh tabaruk berlebihan. Masuk kakeknya kecil, kualitas sebabut dan beda kecil, nah itu yang perlu dijaga. Memangnya disebut fitnah itu gak penting. Baju yang colok, dia mungkin warnanya kuning, misalnya selorek-lorek, itu mudah fitnah ya berjalan. Jadi kalau saya bilangnya boleh, itu biasa. Berarti aku gak di masjid di rumah, pahala aku gak iso kayak satu langkah mau berdosa. Enggak juga, ngomong matamu. Kalau jangan sholat di rumah, kalau jangan sama dengan sholatnya, laki-laki jadi saya tuh sendiri. Nah, untuk menghindari itu ada yai jago, lengono, di rumah mau jamaah, putri ini, putranya si kecil, dijajah jamaah di dalam. Tidak apa-apa, kalau saya pribadi kan karena saya laki-laki sudah kecil sudah tidak doktrin. Pengulangan itu sholatnya yang kecil, itu doktrin. Kalau lama sholatnya di rumah itu jawab soleh hamba muslimah.
Barangkali sudah saya oke, sampai tak kenal. Sampai hari ini kuliah mereka juga alhamdulillah kalau setengah masjid karena kelas-kelas aku mana nggak mau sholat. Nah, maksud saya kalau saya pribadi terlambat karena ada acara, aduh, telah sholat isya. Karena kebetulan ini bukan rasanya tapi memuji saya. Mungkin ada jamaah di sini. Saya kan ada rutinan di GG Permen, Yasin Tahlilan, GG Permen, sorry, Jangan Permen. Nomornya balik, itu Yasin Tahlilan. Sebagian dari suaminya masih non-muslim juga. Saya udah berapa tahun di situ ya. Suku-suku lah. Terus milenial semua, kepala anak suku. Dan semuanya. Jadi rada-rada mau pengen terang. Jadi kadang-kadang bahasanya juga bahasa Jawa nih kan maksud saya. Tadi masih apa ya? Kayak yang beda tadi. Cara kita pasti lari dari itu jadi pemain. Nah, kondisi ibu-ibu memang yang saya lihat dulu itu lebih bagus pengajian luar malam atau sholat isya di masjid kan belum boleh. Kalau saya pernah saya, nah ini bukan itu saja, padahal pengajian di rumah. Masalahnya kamu. Nah, jadi jawaban saya intinya adalah Nabi itu sedang melindungi perempuan dalam kondisi supaya aman dan nyaman. Jadi bukan masalah aku boleh nggak sholat masjid dari kalangan begitu derajat. Insya Allah Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Termasuk saya ceritakan kondisi itu kan nggak sholat isya dari besar kita akhirnya. Di situ harus kafiah. Dia udah sholat isya di situ terang aku. Melarang istri sholat isya dulu boleh benar. Kau larang sholat, jawabannya boleh karena kalau saya tak sholat itu harus. Akhirnya saya dapat sholat jamaah di rumah. Karena sekarang isya jam berapa sih? Sudah 7:04 tuh. Sisanya, kita kok kompaknya kan 7:30, kita 7:30. Sementara yang kita lihat itu mulai jam 7. Jadi kalau saya isya dulu mesti telat. Akhirnya biasanya saya kerja tahlil dulu bersama ibu-ibu. Jangan ada yang mikir ya untuk hal yang semua. Nah, maksud saya beda. Panjenengan itu boleh. Kalau ke masjid boleh, di rumah baik. Itu pendapat saya. Selain itu monggo pendapat ya dong orang doa. Tapi sebenarnya kalau kata saya diminta untuk bagikan ini kayak satu ordernya saya yang masih pertanyaan yang tanya. Monggo Ustaz. Nanti ada ya panitia yang melihat yang katakan dulu cinta nanti yang jawab. Baik, ibu. Saya minta dibantu untuk disebutkan jawabannya 5 putra putri Nabi sebenarnya putra putri Nabi lengkap tak kayak bocoran 3 putra 4 putri. Nah itu putra putri Nabi ada 7, 3 putra 4 putri. Kok beli kok yang biasa AI yang IO anak-anak tahu ya putra putri Nabi Ustaz Kafir sering menjelaskan ini kok 1 angkat tangan dong 2 angkat tangan yang jawab angkat tangan nanti biar kita tahu 1 2 putih jawab jadi belum ada yang katakan saya ulangi sebutkan nama putra putri Nabi wis gampang. Nah udah coba enggak nggak komentar aja. Zainab, Rukayah, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Tuh, kurang mau 7. Kasih kok. Ika, Su, sama Fatimah. Nah, saya tidaknya sering jawab tadi Fatimah. Matur suwun menika. Di depan. Saya dulu ya, dan banyak salah karena Kanjeng Nabi. Seperti ini di minggu harus juga BTS saya. Pertama Qasim, meninggal usia 16 bulan, punya adik namanya Zainab. Terus punya adik lagi Abdullah, meninggal lagi di 17 bulan. Terus punya adik lagi
Tomboya, bukan Fatum, Kulsum, kemudian lahirlah Fatimah, ada lagi Ibrahim juga meninggal sudah 12 bulan, dan semuanya meninggal saat Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Jadi putra putri Nabi itu semuanya sedo di saat Nabi masih hidup. Betapa sedihnya orang tua ya. Nah kemudian Fatimah yang masih hidup itu menyaksikan sedonya nggak ditahui. Tapi Fatimah mau nangis, tapi Nabi berbisik. Tapi do, yang paling memotivasi bapak Sisi itu kamu, Fatimah tersebut. Dan betul, jangan Nabi Sido setelah itu yang paling meninggal duluan kali masalah adalah Fatimah. Ini luar biasa. Ini bukan waktu sekakan nih, mungkin pernah. Hidup sudah karena dijual. Oke, masa kayak gitu ya. Saya selalu kepada semuanya. Sampai dekat ya. Langsung ditutup dengan doa Ustaz. Ya, moga sama-sama berdoa Allah SWT yang melakukan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana alhamdulillah ya rabbil alamin wa al-mustari. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wal islam. Allahumma fir lana dzunubana wa walidina warhamna wa ka'fa ba'da sibar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.